Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, perkenalkan, nama saya Tobib Nugroho, NIM 4611419043, jurusan Teknik Informatika, Fakultas FMIPA UNES. Sebelum itu, mari kita putar intronya. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Artificial Intelligence atau AI. Sebelumnya, pernah nggak kalian lihat film Terminator? Film yang menyajikan peperangan antara manusia dan robot. Atau pernah nggak kalian melihat film Iron Man? Di situ ada salah satu teknologi yang bernama Jarvis. Pasti salah satu dari kalian pernah lihat film tersebut kan? Nah, tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak secanggih film-film tersebut, tapi dalam perkembangan AI, selain karena perannya yang membantu manusia, juga didukung banyak kehadiran film-film aksi ilmiah tersebut. Perlu kalian ketahui juga, seperti contohnya Jarvis, itu merupakan sistem AI yang berupa asisten virtual. Namun, AI lebih luas daripada itu. AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa membuat respon layaknya manusia. Nah, menurut Yan Lei-chun, kecerdasan kita adalah yang menjadikan kita manusia, dan AI adalah perpanjangan dari kualitas itu sendiri. Nah, kalau begitu, apa sih AI itu? AI dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kecerdasan buatan. AI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Nah, kecerdasan tersebut diciptakan dan dimasukkan dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Ada beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan, antara lain seperti 1. Sistem pakar, 2. Permainan komputer atau games, 3. Logika fusi, dan 4. Jaringan saraf tiruan dan robotika. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan, suara, dan jawab. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan. Sistem AI yang sekarang sering digunakan dalam bidang ekonomi, obat-obatan, teknologi dan militer, dan seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi oleh perangkat lunak seperti komputer ataupun smartphone, dan juga video game. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang game. Game adalah permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Permainan game merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan robot atau mesin. Robot tersebut memiliki intelektual untuk berpikir. Komputer dapat bereaksi dan menjawab tindakan-tindakan yang diberikan oleh lawan, yaitu berupa manusia. Di zaman ini, banyak perkembangan game AI yang semakin menarik, interaktif, dan dengan grafis yang sangat bagus. Ditambah dengan kemajuan teknologi jaringan komputer yang semakin cepat, sudah banyak terdapat game-game AI yang berbasiskan online. Tidak sedikit orang yang tertarik dengan game saat ini. Contohnya, untuk game smartphone, ada seperti
game Counter, game PUBG, Mobile Legends atau LOL. Nah, sekarang kita akan membicarakan sejarah artificial intelligence dalam game. Pada tahun 1769, dataran Eropa dikejutkan dengan suatu permainan catur yang dapat menjawab langkah-langkah permainan catur yang belum ditentukan terlebih dahulu. Mesin ini disebut dengan Maelzel Chess Automation dan dibuat oleh Wolfgang von Kempen. Dibuat dari tahun 1734 sampai 1804 dari Hungaria. Akan tetapi pada tahun 1854 mesin tersebut terbakar. Nah, usaha-usaha untuk menciptakan AI dalam game itu terus dilanjutkan sampai 1914. Mesin yang pertama kali didemonstrasikan untuk mesin permainan catur. Penemu mesin ini adalah Leonardo Torres y Quevedo, direktur dari Laboratorium de Automatica di Madrid, Spanyol. Nah, beberapa tahun kemudian, ide permainan catur dikembangkan dan diterapkan di dalam komputer oleh Arthur L. Samuel dari IBM dan dikembangkan lagi dilanjutkan oleh Claude Shannon. Sekarang kita akan membicarakan tentang artificial intelligence atau AI dalam game. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Game AI adalah aplikasi untuk memodelkan karakter yang terlibat dalam permainan, baik sebagai lawan ataupun karakter pendukung. Karakter pendukung yang merupakan bagian dari permainan tetapi tidak ikut bermain, atau bisa kita sebut NPC. Yaitu non-playable karakter. Peranan kecerdasan buatan dalam hal interaksi bermain dalam permainan adalah pada penggunaan interaksi yang bersifat alami, yaitu yang biasa digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia, seperti pertarungan yang biasanya digunakan, yaitu pertarungan antara manusia, tapi kita menggunakan pertarungan antara manusia melawan komputer. Contoh media interaksi yaitu: pertama, penglihatan atau vision, dua, suara atau voice atau ucapan, dan ketiga, gerakan anggota badan atau gestur. Nah, dalam game berbasis kecerdasan buatan ada banyak teknik yang diadaptasi dari bidang kecerdasan buatan tersendiri. Beberapa di antaranya itu diterapkan dalam game. Nah, yang diterapkan dalam game yaitu pertama, mengejar dan menghindar. Mengejar dan menghindar merupakan teknik dasar yang diterapkan dalam banyak game berbasis kecerdasan buatan, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Apakah itu space shooter, RPG, atau game strategi? Nah, metode yang paling umum dalam teknik mengejar dan menghindar adalah melakukan pemuktahiran atau update koordinat terhadap objek yang menjadi sasaran. Posisi, relatif, dan kecepatan dapat dijadikan sebagai parameter pada algoritma mengejar dan menghindar. Nah, metode yang digunakan yaitu line of sight yang membutuhkan dasar rumus persamaan garis, juga seringkali dijadikan basis metode mengejar dan menghindar. Yang kedua yaitu pola pergerakan. Pola pergerakan merupakan cara sederhana untuk memberikan ilusi kecerdasan pada sebuah game. Contohnya yaitu game Galaga. Game Galaga adalah contoh klasik penerapan pola pergerakan ini, di mana pesawat musuh dapat bergerak secara melingkar atau mengikuti pola garis lurus yang telah ditentukan. Metode standar untuk menerapkan pola pergerakan adalah dengan cara menyimpan pola tersebut dalam suatu array.
Array tersebut terdiri dari serangkaian koordinat atau perintah pergerakan dalam pola-pola tertentu untuk mengantar koordinat dari objek ke suatu objek. Dengan metode ini bisa didapatkan pola-pola pergerakan seperti melingkar, lurus, zigzag, ataupun kurva yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya yaitu patch finding. Metode patch finding paling mudah ditemukan pada game-game bertipe strategi, di mana kita menunjukkan satu tokoh untuk menggerakkan ke lokasi tertentu dengan mengeklik lokasi yang tidak dituju. Nah, metode patch finding ya secara umum yaitu digunakan untuk mencari jarak terpendek dengan lokasi jarak tertentu. Karakter yang kita tuju akan bergerak tersendiri ke lokasi yang kita tuju dengan mencari jarak terpendek yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu keempat, jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network cukup baik ketika diterapkan pada kasus-kasus yang sifatnya non-linear atau mengambil keputusan yang tidak dapat dilakukan dengan metode tradisional seperti catur dan lain-lain. Penerapannya seringkali pada game-game yang memerlukan kemampuan adaptif atau belajar dari pengalaman. Sebagai contoh, jika suatu ketika terjadi pertempuran antara player dengan komputer, unit komputer ketika mengalami kekalahan, maka pada kesempatan yang selanjutnya player komputer tidak akan bertempur karena player komputer sudah menebak bahwa akan kalah. Nah, semakin banyak pengalaman yang dialami komputer tersebut, maka komputer akan semakin cerdas. Prinsip dari jaringan saraf tiruan ini adalah perbaikan bobot serta secara terus-menerus agar output yang dihasilkan menjadi semakin akurat sehingga komputer semakin cerdas. Yang selanjutnya adalah algoritma genetik, yaitu spesies akan terus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, banyak sebenarnya teknik kecerdasan buatan seperti finite state machine, fuzzy logic, rule basis, AI, basic mendatang dengan didukung basic probability dan keputusan tak pasti. Nah, sekarang saya akan menunjukkan salah satu game yang menerapkan kecerdasan buatan atau AI, yaitu game Dota 2. Dota 2 adalah sebuah permainan multiplayer online battle arena yang dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 5 orang pemain. Setiap tim memiliki markas yang berada di pojok-pojok peta, serta markas memiliki satu bangunan bernama Ancient, di mana tim harus berusaha menghancurkan Ancient tim lainnya agar dapat memenangkan pertandingan. Setiap pemain mengontrol satu karakter hero yang berfokus pada kenaikan level, mengumpulkan gold, membeli item, atau melawan tim lawan untuk menang. Nah, perkembangan Dota 2 tersendiri dimulai sejak 2009 ketika pengembang mod Dota Icefox dipekerjakan oleh Valve sebagai lead designer. Dota 2 dipuji oleh kritikus karena gameplaynya, kualitas pembuatan, dan kesetiaan pada gameplay pendahulu, yaitu Dota mod Warcraft 3. Tetapi Dota 2 juga menuai kritik sebagai game yang sangat sulit dipelajari dan para pemain yang sangat tidak ramah karena para pemain tersebut sudah jago-jago. Tetapi Dota 2 menjadi game yang menjadi aktivitas paling banyak di Steam dengan puncak 800.000 pemain online bersamaan setiap hari. Nah, kecerdasan buatan atau AI yang ada di Dota 2 memiliki beberapa tingkatan, yaitu pertama, passive AI, 2, easy AI, 3, medium AI, yang keempat, hard AI, dan selanjutnya paling sulit yaitu on fire AI. Nah, level-level tersebut dikhususkan untuk para pemain
agar bisa meningkatkan skill-skill tersebut. Tingkat kesulitan tersebut ditentukan pada level-level yang dari rendah semakin tinggi untuk pemain-pemain pemula supaya lebih bisa memainkannya. Bahkan AI mampu mengalahkan pemain profesional yang telah dilaksanakan oleh game Dota 2 tersebut. Sebuah perusahaan startup bernama OpenAI membuat program AI yang bisa mempelajari dan meniru cara pemain Dota 2. Program tersebut lantas diperkenalkan di sela turnamen Dota 2 tahunan yang digelarkan oleh Valve. Elon Musk, tokoh pendiri Tesla dan SpaceX yang juga mendanai OpenAI, berkata, OpenAI adalah yang pertama menaklukkan pemain terbaik di dunia dalam game esport kompetitif. Dota 2 jauh lebih kompleks daripada board game tradisional seperti catur dan Go. AI bikinan OpenAI dihadapkan dengan Daniel Dendi, seorang pemain profesional Dota 2 asal Ukraina yang beken bersama tim Na'Vi. Isutin bertekuk lutut dalam pertandingan 1 lawan 1 melawan AI tersebut. Nah, pertandingan kedua juga kalah. Dendi melempar handuk dan mengatakan rasanya seperti melawan manusia, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dendi tersendiri sebenarnya adalah pemenang Dota juara kelas dunia untuk permainan tersebut. Meski demikian, AI besutan OpenAI mampu mempelajari dan menyempurnakan teknik bermain Dota dalam masa latihan selama 2 minggu. Dalam kurun waktu tersebut, AI dalam Dota mempelajari banyak kemampuan yang telah dimainkan pemain-pemain yang handal. Kemampuan tersebut dapat menandingi manusia pemain profesional dengan pengalaman yang jauh lebih baik. Kedepannya, OpenAI berencana membuat tim Dota 2 sebanyak 5 pemain yang semuanya terdiri dari AI. Ada juga keinginan untuk membuat tim campuran berupa AI dan manusia. Sekian pembicaraan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.